Langit Jakarta pagi itu berwarna kelabu, sama kelabunya dengan hati Alina. Suara desis minyak di wajan menjadi satu-satunya musik di dapur yang luas dan mewah itu. Ia sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya, Revan, dan putra semata wayang mereka, Bara yang berusia 5 tahun. Aroma nasi goreng seafood yang dulu menjadi favorit Revan menguar, namun Alina tahu, kini aroma itu tak lebih dari sekadar pengisi udara. Tak akan ada pujian, tak akan ada senyuman hangat seperti dulu. Benar saja, Revan turun dari tangga dengan langkah-langkah yang terburu-buru dan berat. Setelan jas Armani berwarna biru navy membalut tubuhnya yang tegap dengan sempurna. Wajahnya yang tampan dan tegas, yang dulu selalu dihiasi senyum hangat untuk Alina, kini sedingin es. Ia langsung duduk di meja makan, membuka tabletnya, dan mengabaikan keberadaan Alina yang sedang menata piring. "Pagi, Mas," sapa Alina dengan suara pelan, lebih seperti bisikan yang takut mengganggu. Revan hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan dari layar tabletnya. Matanya bergerak cepat, membaca data saham atau email pekerjaan, seolah akan dunia di sekelilingnya, termasuk istri dan anak yang darah dagingnya sendiri, adalah gangguan yang tak terlihat. Bara berlari kecil menuruni tangga, piyama bergambar dinosaurusnya sedikit melorot. "Pagi, Papa," sapanya riang. Revan melirik sekilas, sudut bibirnya bahkan tak berkedut. "Pagi," jawabnya singkat, dingin, dan kembali fokus pada dunianya sendiri. Keriangan di wajah Bara sedikit meredup. Anak sekecil itu pun sudah bisa merasakan dinding es yang dibangun ayahnya sendiri. Alina segera merengkuh putranya, mengusap rambutnya dengan lembut. "Ayo, jagoan Mama sarapan dulu. Nasi gorengnya enak, loh." Alina meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Revan. Suaminya itu makan dengan cepat, tanpa gairah, seolah hanya memenuhi kewajiban untuk mengisi perut. Tak ada obrolan, tak ada pertanyaan. Hanya ada suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal, suara yang terasa memekakkan telinga di tengah keheningan yang menyiksa. Dulu, semua ini berbeda. Alina masih ingat dengan jelas kehangatan Revan saat ayahnya, Pak Wijaya, masih hidup. Revan, yang saat itu hanyalah manajer kepercayaan ayahnya, adalah sosok pria yang penuh perhatian, romantis, dan selalu membuat Alina merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia memujinya, mendengarkan ceritanya, dan menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Namun, semua itu sirna seiring dengan hembusan napas terakhir kedua orang tua Alina dalam sebuah kecelakaan tragis 2 tahun lalu. Revan, sesuai wasiat Pak Wijaya, naik menjadi CEO di perusahaan warisan keluarga. Kekuasaan dan kekayaan yang tiba-tiba jatuh ke tangannya seolah mengubah jiwanya. Pria hangat yang Alina cintai menghilang, digantikan oleh sosok asing yang dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Ia menjadi orang lain, orang yang menatap Alina dan Bara seolah mereka adalah beban dan kesalahan dari masa lalunya. "Aku berangkat." Suara Revan memecah lamunan Alina. Ia bangkit, menyambar tas kerjanya, dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh sedikit pun. "Mas, hati-hati," ucap Alina, namun kata-katanya hanya membentur punggung suaminya yang tegap dan menghilang di balik pintu mahoni yang tertutup rapat. Belum sempat Alina menarik napas lega dari atmosfer dingin yang ditinggalkan Revan, sesosok bayangan muncul dari arah ruang keluarga. Sandra, ibu mertuanya, berjalan dengan dagu terangkat dan tatapan menusuk. Wanita parubaya itu masih terlihat cantik dalam balutan daster sutra mahalnya, namun sorot matanya selalu memancarkan kebencian yang tak terhingga pada Alina dan Bara. "Pagi sekali sudah membuat rumah ini berisik dengan suara anakmu," desisnya sinis. Kejahatan Sandra bukanlah hal baru. Sejak awal pernikahan, ia sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Alina yang dianggapnya tidak selevel. Namun, di hadapan Pak Wijaya, ia adalah seorang mertua yang manis dan penuh perhatian. Ia akan memuji masakan Alina, membelikannya hadiah, dan tersenyum ramah. Tapi begitu mereka hanya berdua, topeng itu lepas. Sandra berubah menjadi iblis yang siap mencabik-cabik mental Alina dengan kata-kata setajam silet. Ia seperti begal yang menunggu di tikungan sepi, siap menghancurkan mangsanya tanpa ampun saat tak ada yang melihat. Bara hanya menyapa ayahnya, "Bu," jawab Alina mencoba sabar. "Ayahnya?" Sandra tertawa mengejek. Revan terlalu sibuk untuk mengurus hal-hal sepele seperti itu.
Harusnya kau sadar diri, Alina. Kau dan anak pembawa sialmu itu hanya penghalang bagi kesuksesan Revan. Hati Alina teriris. Ia bisa menahan hinaan apapun yang ditujukan padanya, tapi tidak jika itu menyangkut Bara. Ia menarik Bara ke belakang tubuhnya, melindunginya dari tatapan jahat neneknya sendiri. Jaga ucapan ibu, kata Alina dengan suara bergetar menahan amarah. Bara anakku, dan juga cucu ibu. Cucu? Aku tidak pernah menganggapnya cucuku. Lihat saja dia, tidak ada mirip-miripnya dengan keluarga kami. Hanya menumpang hidup dan menggerogoti harta putraku. Pintu depan kembali terbuka. Fiona, rekan kerja Revan, melenggang masuk dengan percaya diri. Wanita cantik dengan gaun kantor ketat dan riasan wajah sempurna itu tersenyum manis pada Sandra. Selamat pagi, Tante, sapanya riang, seolah-olah ia adalah menantu di rumah ini. Wajah Sandra langsung berubah cerah. Oh, Fiona sayang, sudah datang? Ayo, Tante sudah siapkan teh jahe kesukaanmu. Biarkan saja perempuan tidak berguna ini membereskan dapur. Fiona melirik Alina dengan tatapan meremehkan dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tersenyum penuh kemenangan. Ia berjalan melewati Alina, sengaja menyenggol bahunya, dan berbisik, tempatmu memang di dapur. Alina hanya bisa mengepalkan tangannya. Fiona sering sekali datang ke rumah, bahkan di akhir pekan, dengan alasan pekerjaan. Tapi Alina tahu, ada lebih dari itu. Cara Sandra memperlakukannya, cara Revan membiarkannya bertingkah seperti nyonya rumah, semuanya sudah jelas. Dan yang paling menyakitkan adalah reaksi Revan saat Sandra atau Fiona menghinanya. Ia hanya akan tersenyum sinis, seolah menikmati pertunjukan, lalu berbalik dan pergi, membiarkan Alina dicabik-cabik sendirian. Merasa tak ada gunanya melawan, Alina membawa Bara ke kamar. Ia memeluk putranya erat-erat, menenangkan hatinya yang bergemuruh. Di dalam kamar yang nyaman ini, di antara mainan-mainan Bara, ia bisa membangun benteng pertahanannya sendiri. Mama, kenapa nenek dan Tante Fiona jahat? Tanya Bara dengan polosnya. Alina menelan ludah, menahan air mata. Mereka tidak jahat, sayang. Mereka hanya tidak mengerti. Ia tidak ingin menanamkan kebencian di hati putranya yang masih suci. Ia bisa saja melawan. Ia bisa saja berteriak dan menunjukkan kuasanya sebagai istri sah dan pewaris utama harta ayahnya. Tapi ia masih diam. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia menunggu waktu yang tepat. Ayahnya pernah berpesan, Alina, dunia ini penuh dengan serigala berbulu domba. Ayah sudah menyiapkan segalanya untuk melindungimu. Tapi kau juga harus belajar menjadi kuat dan cerdas. Jangan pernah tunjukkan semua kartumu sekaligus. Bertahanlah, dan saat waktunya tiba, tunjukkan pada mereka siapa dirimu sebenarnya. Alina teringat sebuah brankas tersembunyi di balik lukisan di ruang kerja ayahnya, brankas yang hanya ia yang tahu kombinasinya. Di dalamnya, tersimpan semua dokumen asli kepemilikan aset, surat kuasa mutlak, dan sebuah surat dari ayahnya. Itulah senjatanya, kartu asnya yang ia simpan rapat-rapat. Saat ini, ia rela menjadi pesakitan di rumahnya sendiri demi melindungi Bara. Ia rela menelan semua hinaan dan perlakuan dingin. Tapi di dalam hatinya, api perlawanan sudah menyala. Ia berjanji pada dirinya sendiri, demi putranya dan demi warisan orang tuanya, ia akan membalas setiap luka 1000 kali lebih sakit. Mereka boleh tertawa sekarang, tapi Alina yang akan tertawa di akhir. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk membakar istana emas yang telah menjadi penjara sunyinya ini hingga tak bersisa. Bab 2, Senyum Palsu di Jalan Menuju Petaka. Beberapa minggu berlalu dalam rutinitas yang sama menyakitkannya. Pagi yang dingin, siang yang penuh hinaan dari mertua dan Fiona, serta malam yang sunyi di ranjang besar yang terasa kosong. Alina sudah hampir mati rasa, menjalani hari-harinya seperti robot yang diprogram untuk menahan sakit. Namun, suatu sore, sebuah keajaiban kecil terjadi. Revan pulang lebih awal dari biasanya. Tidak ada suara pintu dibanting, tidak ada langkah kaki yang berat dan kesal. Ia masuk dengan tenang, bahkan membawa sekotak martabak keju kesukaan Alina. Alina yang sedang menemani Bara menggambar di ruang tengah, tertegun melihatnya. Untukmu, kata Revan sambil meletakkan kotak itu di meja. Ada seulas senyum tipis di bibirnya.
Senyum yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Alina lihat. Alina mengerjap, tak percaya. Mas? Aku tahu kau suka martabak ini. Lanjutnya, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Ia kemudian berjongkok di samping Bara, mengusap kepala putranya. Bara lagi gambar apa? Bara, yang biasanya akan sedikit takut, menatap ayahnya dengan mata berbinar. Ini adalah interaksi paling hangat yang ia terima dari ayahnya selama ini. Gambar dinosaurus, Papa. T-Rex lagi makan. Wah, hebat. Revan tersenyum lebih lebar. Besok hari Sabtu, kita pergi jalan-jalan, mau? Mata Bara membelalak. Jalan-jalan? Kemana, Papa? Ke kebun binatang. Revan menggeleng pelan. Lebih jauh dari itu. Kita akan pergi keluar kota, ziarah ke makam kakek dan nenek. Hati Alina serasa direngkuh oleh kehangatan yang telah lama hilang. Ziarah ke makam orang tuanya. Selama ini Revan selalu melarangnya dengan berbagai alasan. Terlalu jauh, tidak ada waktu, pekerjaan menumpuk. Mendengar Revan sendiri yang mengajaknya, dengan senyum dan kelembutan yang tiba-tiba muncul kembali, terasa seperti mimpi. Secercah harapan yang begitu terang benderang menyinari dunianya yang kelam. Mungkinkah Revan yang dulu telah kembali? Mungkinkah ia menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki semuanya? Benarkah, Mas? Tanya Alina, suaranya bergetar karena haru. Tentu saja. Sudah lama kita tidak ke sana. Siapkan barang-barang yang perlu dibawa. Kita berangkat besok pagi-pagi sekali, jawab Revan, tatapannya terasa begitu tulus. Malam itu, Alina tidak bisa tidur karena terlalu bahagia. Ia menyiapkan semua kebutuhan untuk perjalanan. Pakaian ganti untuk Bara, makanan ringan, air minum, dan tentu saja, bunga-bunga segar untuk diletakkan di pusara kedua orang tuanya. Ia bahkan menyiapkan kemeja favorit Revan yang disambut suaminya dengan ucapan, "Terima kasih yang lembut." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka mengobrol ringan di kamar. Revan bertanya tentang kegiatan Bara di sekolah, tentang kondisi taman di belakang rumah. Hal-hal kecil yang terasa begitu besar artinya bagi Alina. Ia mendorong jauh-jauh semua keraguan dan kecurigaan. Ia ingin percaya, sangat ingin percaya bahwa ini adalah awal yang baru. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Revan, dan suaminya itu tidak menolaknya. Ia hanya diam, namun diam yang terasa nyaman, bukan diam yang dingin dan menusuk seperti biasanya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Ada tawa kecil Bara yang bersemangat, ada Alina yang bergerak lincah menyiapkan bekal, dan ada Revan yang menunggunya dengan sabar sambil membaca koran. Saat mereka hendak berangkat, Sandra keluar dari kamarnya. Alina sudah bersiap menerima semburan kata-kata pedas, namun yang terjadi di luar dugaan. Sandra hanya menatap mereka dengan tatapan aneh yang sulit diartikan. Ada kilat kepuasan dan senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, di sudut bibirnya. "Hati-hati di jalan," ucapnya singkat, lalu kembali masuk ke kamarnya. Alina sedikit mengernyit, merasa ada yang ganjil, tapi kebahagiaan yang membuncah di hatinya menepis perasaan itu. Mungkin ibu mertuanya juga mulai melunak. Perjalanan dimulai. Mobil melaju membelah jalanan kota yang mulai ramai. Di dalam mobil, suasana begitu hangat dan menyenangkan. Revan memutar lagu-lagu kenangan masa pacaran mereka. Mereka bertiga bernyanyi bersama, tertawa, dan saling melempar canda. Revan bahkan merangkul bahu Alina, sebuah gestur yang membuat jantung Alina berdebar kencang. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu, ke masa di mana cinta mereka begitu indah dan nyata. Bara duduk di kursi belakang, memandangi pemandangan dari jendela dengan wajah ceria. "Papa, nanti beli es krimnya," celoteh Bara. "Pasti, jagoan. Nanti kita berhenti di kedai es krim paling enak," jawab Revan sambil tertawa. Alina memandangi wajah suaminya dari samping. Wajah yang sama, namun dengan ekspresi yang begitu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia bersyukur dalam hati. Doanya selama ini seolah terjawab. Keluarganya akan utuh kembali. Setelah beberapa jam perjalanan di jalan tol, mobil keluar dan memasuki jalan provinsi. Pemandangannya berganti menjadi hamparan sawah hijau dan pepohonan yang rindang. Alina hafal jalan ini. Namun, di sebuah persimpangan,
Revan tiba-tiba berbelok ke arah yang berlawanan dari jalan yang biasa mereka lewati. Mas, kenapa lewat sini? Bukannya seharusnya kita lurus? Tanya Alina, sedikit bingung. Revan tersenyum menenangkan. Ada jalan potong yang baru, sayang. Lebih cepat sampai. Aku lihat di peta digital kemarin. Alina mengangguk, percaya sepenuhnya. Tentu saja Revan tahu yang terbaik. Untuk apa ia meragukan suaminya yang sedang bersikap begitu baik padanya? Namun, jalan yang mereka masuki semakin lama semakin sempit. Aspal mulus berganti dengan jalanan berbatu yang sedikit bergelombang. Hamparan sawah menghilang, digantikan oleh hutan jati yang lebat di kedua sisi jalan. Tak ada rumah penduduk, tak ada kendaraan lain yang berpapasan. Hanya mobil mereka yang melaju sendirian di tengah keheningan alam. Perasaan aneh mulai merayapi hati Alina. Ia melirik Revan, senyum di wajah suaminya masih ada, tapi entah kenapa kini terasa kaku dan dipaksakan. Mas, kok sepi sekali ya jalannya? Tanya Alina lagi, kali ini dengan nada cemas. Bara di belakang sudah tertidur pulas karena lelah. Namanya juga jalan potong, pasti sepi. Sebentar lagi juga sampai di jalan besar, jawab Revan, nadanya masih terdengar santai, tapi genggaman tangannya di setir mobil terlihat mengencang. Hari mulai beranjak sore. Sinar matahari keemasan menembus sela-sela dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di jalan. Namun, suasana yang seharusnya indah itu justru terasa mencekam. Jalanan mulai menanjak dan berkelok-kelok. Di satu sisi adalah dinding tanah yang tinggi, dan di sisi lainnya adalah tebing curam yang menganga, dasarnya tak terlihat karena tertutup rimbunnya pepohonan. Jantung Alina berdebar semakin kencang. Ini bukan jalan potong. Ini adalah jalan menuju entah kemana. Rasa takut yang dingin mulai menjalar di sekujur tubuhnya, membekukan kebahagiaan semu yang ia rasakan sejak kemarin. Senyum Revan, kebaikannya, semua terasa seperti sebuah kepalsuan yang dirancang dengan sangat rapi. Ia teringat tatapan aneh ibu mertuanya pagi tadi. Senyum tipis yang penuh kemenangan. Kini ia mengerti. Ini semua adalah sebuah rencana. Sebuah jebakan. Dan ia, dengan bodohnya, telah masuk ke dalamnya dengan sukarela, membawa serta putra kesayangannya. Bab 3, Jalan Setapak Menuju Jurang Pengkhianatan. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan warna oranye dan ungu yang dramatis. Namun, keindahan itu tak mampu menyentuh hati Alina yang kini digelayuti awan kelabu penuh kecemasan. Mobil terus melaju, semakin dalam memasuki kawasan yang terasa asing dan liar. Jalanan yang tadinya berbatu kini lebih mirip jalan setapak yang dipadatkan, hanya cukup untuk satu mobil. Di sebelah kiri mereka, tebing curam menganga seperti mulut monster yang siap menelan apa saja. Mas, kita mau kemana sebenarnya? Suara Alina bergetar, tak mampu lagi menyembunyikan ketakutannya. Ini sudah terlalu jauh. Kita putar balik saja, ya? Revan tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya kembali menjadi topeng dingin yang sangat Alina kenal. Senyum hangat dan keramahan yang ia tunjukkan selama 2 hari terakhir telah menguap tanpa sisa, seolah tak pernah ada. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mematikan di dalam mobil, hanya dipecah oleh suara deru mesin dan napas bara yang teratur di kursi belakang. Mas Revan, aku mohon jawab aku, desak Alina, tangannya mencengkeram lengan suaminya. Revan menepis tangan Alina dengan kasar. Diam, bentaknya. Suaranya tajam dan penuh kebencian, menghancurkan sisa-sisa harapan di hati Alina. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Alina. Jadi, semua ini bohong. Perhatian itu, senyuman itu, ajakan ziarah itu, semuanya adalah bagian dari sandiwara keji. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif karena telah percaya. Ia telah membiarkan dirinya terlena oleh ilusi kebahagiaan, dan kini ia terjebak di tengah antah berantah bersama pria yang ternyata adalah musuh terbesarnya. Tepat di tikungan paling tajam, di mana jalanan menyempit dan jurang di sampingnya terlihat paling dalam, mobil tiba-tiba melambat dan berhenti. Mesinnya mati. Kenapa berhenti? Tanya Alina panik. Sepertinya bannya kempes, jawab Revan dengan nada datar yang dibuat-buat. Ia turun dari mobil, berjalan ke belakang, dan berjongkok seolah-olah sedang memeriksa ban. Alina mengintip dari spion. Gelagat Revan terlihat sangat aneh.
Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang memeriksa ban, lebih seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Jantung Alina berdegup kencang, firasatnya mengatakan sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Beberapa saat kemudian, Revan kembali ke pintu pengemudi. Ia tidak masuk, hanya membukanya dan menatap Alina dengan tatapan yang tak pernah Alina lihat sebelumnya. Tatapan itu penuh dengan kebencian murni, kepuasan, dan kemenangan yang bengis. Turun, perintahnya. Apa? Untuk apa? Di luar gelap, Mas. Aku bilang turun. Ajak juga anak itu, bentaknya lebih keras. Alina terkesiap. Ia menoleh ke belakang, menatap wajah polos Bara yang masih tertidur. Apapun yang akan terjadi, ia harus melindungi putranya. Dengan tangan gemetar, ia membuka sabuk pengamannya. Ia kemudian dengan hati-hati membuka pintu belakang, melepaskan sabuk pengaman Bara, dan menggendongnya keluar dari mobil. Udara malam yang dingin langsung menusuk kulitnya. Suara serangga hutan dan desau angin terdengar begitu mengerikan. Mereka berdiri di tepi jalan yang sempit, hanya beberapa langkah dari bibir jurang. Alina memeluk Bara erat-erat, mencoba memberikan kehangatan sekaligus melindungi putranya dari pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Revan menatap mereka berdua, lalu sebuah senyum sinis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Senyum seorang predator yang telah berhasil menjebak mangsanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia masuk kembali ke dalam mobil, menutup pintu, dan menyalakan mesinnya. Mesin itu menyala dengan sempurna. Tidak ada masalah sama sekali. Ban mobilnya juga tidak kempes. Alina terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Mas, kamu mau apa? Jangan tinggalkan kami di sini, teriaknya panik. Ia berlari ke arah pintu mobil, menggedor-gedor kacanya. Mas Revan, buka pintunya. Ada Bara di sini, Mas. Anemu. Revan hanya menatapnya dari dalam mobil, wajahnya tanpa ekspresi. Lalu, ia berbicara dengan suara pelan namun terdengar jelas menembus kaca mobil, bibirnya bergerak perlahan. Tinggallah di hutan ini. Dan jangan pernah kembali lagi. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia menekan pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat maju, meninggalkan Alina dan Bara yang masih dalam gendongannya dalam kepulan debu dan kegelapan total. Suara deru mobil semakin menjauh, dan akhirnya lenyap ditelan keheningan malam, menyisakan Alina yang berdiri mematung, dunianya hancur berkeping-keping. Bab 4, ditelan gelap, diselamatkan takdir. Jeritan putus asa lolos dari bibir Alina, menggema di hutan yang sunyi sebelum lenyap ditelan kepekatan malam. Ia jatuh berlutut di jalanan berbatu yang kasar, masih memeluk Bara yang kini terbangun karena guncangan dan suara teriakan ibunya. Mama, kenapa kita di sini? Papa mana? Tanya Bara dengan suara serak, matanya mengerjap-ngerjap mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Air mata Alina mengalir deras, membasahi pipi dan rambut putranya. Ia tidak sanggup menjawab. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada anak sekecil itu bahwa ayah yang baru saja tersenyum dan berjanji akan membelikannya es krim, telah dengan sengaja membuang mereka di tengah hutan belantara untuk mati? Rasa sakit pengkhianatan itu begitu menusuk, lebih tajam dari duri apapun. Revan tidak hanya meninggalkannya, ia telah merencanakan ini semua. Kebaikan palsunya, senyum manisnya, semua adalah racun berlapis madu. Ia ingin menyingkirkan Alina dan Bara agar bisa dengan leluasa menguasai seluruh harta warisan orang tua Alina dan menikahi Fiona. Pernikahan mewah yang diam-diam mereka siapkan, yang pernah samar-samar didengar Alina dari percakapan ibu mertuanya di telepon, kini terasa begitu nyata. Rasa takut mulai merayap, dingin dan melumpuhkan. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan, suara-suara aneh dari dalam hutan, dan jurang yang menganga di sisinya. Ia sendirian bersama putranya yang masih kecil. Tanpa makanan, tanpa air, tanpa harapan. Mama, Bara takut. Rengek Bara, tubuh kecilnya mulai menggigil. Rengekan putranya menyentakkan Alina dari keputusasaannya. Ia tidak boleh menyerah. Ia tidak boleh mati di sini. Ia harus hidup demi Bara. Amarah yang membara mulai menggantikan rasa takutnya. Amarah pada Revan, pada Fiona, pada ibu mertuanya. Mereka tidak akan menang. Mereka tidak tahu siapa Alina sebenarnya. Tidak apa-apa, sayang. Mama di sini, bisik Alina, mengeratkan pelukannya.
Ia merobek ujung gaun panjangnya untuk menyelimuti bara lebih rapat. Kita akan baik-baik saja. Ia berdiri, matanya mencoba menembus kegelapan. Ia harus mencari jalan. Ia tidak tahu harus berjalan ke arah mana, tapi diam di tempat sama saja dengan menunggu kematian. Ia mulai melangkah dengan hati-hati, menyusuri jalan setapak tempat mobil Revan tadi menghilang. Satu tangannya memeluk bara, tangan lainnya meraba-raba udara di depannya. Setiap bunyi ranting patah membuatnya terlonjak. Setiap bayangan pohon seolah menjelma menjadi sosok monster. Ia terus berjalan, entah sudah berapa lama. Kakinya lecet dan sakit, tenggorokannya kering, namun tekadnya untuk bertahan hidup demi bara memberinya kekuatan. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seberkas cahaya. 2 titik cahaya yang semakin lama semakin membesar. Sebuah mobil. Harapan seketika membanjiri hatinya, namun dengan cepat digantikan oleh rasa was-was. Bagaimana jika itu Revan yang kembali untuk memastikan mereka benar-benar celaka? Atau orang jahat lainnya? Refleks, Alina menarik bara bersembunyi di balik semak-semak yang rimbun di pinggir jalan. Ia membekap mulut putranya dengan lembut, menyuruhnya untuk diam. Jantungnya berdebar liar saat mobil itu semakin dekat. Mobil SUV hitam yang gagah itu melambat tepat di tempat mereka tadi ditinggalkan. Lampunya yang terang benderang menyapu area itu. Pintu mobil terbuka, dan sesosok pria tinggi tegap turun. Pria itu menyalakan senter dari ponselnya, mengarahkannya ke jalanan. Aneh, tadi aku seperti melihat ada orang di sini, gumam pria itu pada dirinya sendiri. Alina menahan napas. Ia mencoba melihat wajah pria itu dalam remang-remang cahaya. Wajah yang entah kenapa terasa tidak asing. Pria itu hendak kembali ke mobilnya saat bara, yang merasa sesak, tiba-tiba terbatuk kecil. Suara batuk itu terdengar jelas di tengah keheningan. Pria itu berhenti, mengarahkan senternya ke arah semak-semak. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara tenang namun tegas. Cahaya senter menyorot tepat ke wajah Alina. Terkepung dan tak punya pilihan lain, Alina perlahan bangkit, masih menggendong bara yang ketakutan. Pria itu terkejut. Ia menurunkan sedikit senternya agar tidak menyilaukan. "Nona, apa yang Anda lakukan di sini malam-malam bersama anak kecil?" Saat pria itu melangkah lebih dekat, Alina akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya bulan yang mulai muncul dari balik awan. Jantungnya berdebar karena alasan yang berbeda. "Daniel." "Ya, ia ingat sekarang. Daniel Pratama, putra dari Pak Pratama, salah satu rekan bisnis ayahnya yang paling loyal dan terpercaya. Mereka pernah bertemu beberapa kali di acara perusahaan saat ayahnya masih hidup." "Pak Daniel?" tanya Alina ragu. Daniel menyipitkan matanya, mencoba mengenali wanita dengan pakaian sedikit sobek dan wajah penuh kepanikan di hadapannya. "Alina? Alina Wijaya?" tanyanya tak percaya. "Astaga, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau bisa ada di tempat seperti ini?" Melihat wajah yang dikenalnya, wajah dari dunia yang aman dan penuh kenangan baik, pertahanan diri Alina runtuh. Air matanya kembali tumpah. Tolong kami." Isaknya. Tanpa banyak bertanya lagi, Daniel segera bertindak. Ia membuka jaketnya dan menyelimutkannya pada bara. "Ayo, masuk ke mobil saya. Kalian tidak aman di sini." Ia membukakan pintu untuk Alina, membantunya masuk dengan bara, lalu segera memutar mobilnya dan melaju meninggalkan tempat terkutuk itu. Di dalam mobil yang hangat dan aman, Daniel memberikan sebotol air mineral dan beberapa biskuit dari dashboard mobilnya. Setelah Alina sedikit lebih tenang, ia bertanya dengan lembut, "Alina, ceritakan padaku apa yang terjadi." Dengan suara terbata-bata, Alina menceritakan semuanya. Pengkhianatan Revan, kejahatan ibu mertuanya, dan bagaimana ia dengan sengaja dibuang di tengah hutan. Daniel mendengarkan dengan rahang mengeras, tangannya mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. "Kurang ajar. Beraninya dia melakukan itu padamu dan putramu," geramnya. "Aku tidak akan membiarkan ini." "Aku tidak tahu harus kemana," lirih Alina. "Jangan khawatir," kata Daniel dengan suara yang menenangkan. "Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Ke rumahku.
keluargaku akan melindungimu. Revan tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Alina menatap Daniel, pria yang muncul seperti malaikat di tengah mimpi terburuknya. Seorang rekan dari masa lalu ayahnya yang diselamatkan oleh takdir. Di tengah kehancuran, Tuhan telah mengirimkan pertolongan. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah pertempuran. Dan kali ini, ia tidak akan sendirian. Bab 5, Benteng Baru dan Senjata Tersembunyi. Perjalanan menuju rumah Daniel terasa seperti transisi dari neraka ke surga. Mobil melaju dengan mulus, meninggalkan jalanan hutan yang mengerikan dan kembali memasuki peradaban. Bara, yang merasa aman dan hangat dalam balutan jaket Daniel, kembali tertidur pulas di pangkuan Alina. Keheningan di dalam mobil tidak lagi terasa mencekam, melainkan menenangkan. Alina bersandar di jendela, memandangi lampu-lampu jalan yang berlalu, pikirannya mulai menyusun kembali kepingan-kepingan hidupnya yang hancur. Rumah keluarga Pratama adalah sebuah kediaman yang besar namun terasa hangat dan bersahaja, sangat kontras dengan rumah Alina yang megah namun dingin seperti istana es. Saat mereka tiba, meskipun sudah larut malam, orang tua Daniel menyambut mereka dengan tangan terbuka. Bu Pratama, seorang wanita paruh baya yang keibuan, langsung memeluk Alina dan membawanya masuk tanpa banyak bertanya. Pak Pratama, yang wajahnya memancarkan kebijaksanaan dan kebaikan, menepuk pundak putranya dan menatap Alina dengan sorot mata penuh simpati. Mereka sudah mendengar cerita singkat dari Daniel melalui telepon. Tanpa ragu, mereka menyiapkan kamar tamu yang nyaman untuk Alina dan Bara. Bu Pratama bahkan membuatkan susu hangat untuk Bara dan teh kamomil untuk menenangkan Alina. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina merasakan kembali kehangatan sebuah keluarga. Kebaikan tulus yang tidak mengharapkan imbalan. Keesokan paginya, setelah tidur nyenyak yang sudah lama tidak ia rasakan, Alina terbangun dengan perasaan yang lebih segar. Ia menceritakan segalanya kepada keluarga Pratama, dari awal perubahan sikap Revan, kekejaman ibu mertuanya, perselingkuhannya dengan Fiona, hingga puncak pengkhianatan di tebing kemarin. Pak Pratama mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. Wijaya adalah sahabat terbaikku, katanya dengan suara berat. Aku tahu betul bagaimana ia membangun perusahaan itu dari nol dengan keringat dan darah. Dan aku tidak akan membiarkan menantu tidak tahu diri itu menghancurkan warisan sahabatku dan menyakiti putrinya. Daniel, yang duduk di samping Alina, menatapnya dengan tatapan yang dalam. Alina, kami akan membantumu. Apapun yang kau butuhkan. Tim pengacaraku adalah yang terbaik di negeri ini. Kita akan mengurus semuanya. Saat itulah, Alina teringat akan senjata rahasianya. Kekuatan yang selama ini ia simpan, menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Terima kasih, Om, Tante, Daniel, ucap Alina dengan suara yang kini terdengar lebih kuat dan mantap. Aku sangat menghargai bantuan kalian. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kalian tahu. Sesuatu yang Revan dan ibunya tidak pernah tahu. Ia kemudian menceritakan tentang firasat ayahnya. Bagaimana Pak Wijaya, seolah bisa meramalkan masa depan, telah melindunginya dengan cara yang sangat cerdas. Ayah tidak pernah sepenuhnya menyerahkan perusahaan kepada Revan, jelas Alina. Secara hukum, Revan memang diangkat menjadi CEO, tapi itu hanya jabatan manajerial. Kepemilikan saham mayoritas, lebih dari 70%, serta seluruh aset utama perusahaan seperti gedung kantor, pabrik, dan tanah, semuanya terikat dalam sebuah perusahaan induk, holding company, yang didirikan atas namaku. Akta pendirian dan seluruh dokumen aslinya ada padaku. Mata Daniel dan ayahnya membelalak karena terkejut sekaligus kagum. Alina melanjutkan, semua harta warisan pribadiku, termasuk rumah yang kami tinggali sekarang, rekening bank utama, dan portofolio investasi peninggalan orang tuaku, semuanya juga sudah diamankan dalam sebuah yayasan keluarga, Family Trust, di mana aku adalah wali dan penerima manfaat tunggal. Revan hanya memiliki akses ke rekening operasional perusahaan dan rekening gaji pribadinya. Dia pikir dia adalah raja, padahal dia hanya seorang manajer yang bekerja di kerajaanku. Pak Pratama tertawa kecil, sebuah tawa penuh kekaguman. Wijaya, dia selalu berpikir 10 langkah di depan. Jenius. Daniel menatap Alina dengan sorot mata yang berbeda.
Bukan lagi tatapan kasihan pada seorang korban, melainkan tatapan kagum pada seorang wanita yang kuat dan cerdas, seorang ratu yang hanya sedang menunggu waktu untuk merebut kembali tahtanya. Ini mengubah segalanya, kata Daniel, semangatnya berkobar. Ini bukan lagi kasus perceraian biasa. Ini adalah pengambil alihan kembali. Kau memiliki semua kekuatannya, Alina. Dia tidak punya apa-apa. Ya, sahut Alina, matanya berkilat penuh tekad. Dan aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi hakku dan hak Bara. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, sama seperti yang mereka coba lakukan padaku. Rencana pun mulai disusun. Langkah pertama adalah mengurus perceraian secara diam-diam. Tim pengacara Daniel akan mengajukan gugatan dengan alasan perzinahan dan percobaan pembunuhan, menggunakan kesaksian Alina sebagai bukti awal. Mereka akan melakukannya secepat mungkin tanpa sepengetahuan Revan. Langkah kedua adalah mempersiapkan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Sebagai pemegang saham mayoritas, Alina memiliki hak penuh untuk melakukannya. Tujuannya adalah untuk memberhentikan Revan dari posisi CEO secara tidak hormat. Langkah ketiga, dan yang paling krusial, adalah waktu eksekusinya. Mereka sedang mempersiapkan pernikahan mewah, kata Alina, ide cemerlang mulai terbentuk di benaknya. Mereka pasti menggunakan uang perusahaan untuk membiayainya. Biarkan mereka melanjutkan. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia. Daniel tersenyum, mengerti arah pikiran Alina. Dan kita akan menarik karpet dari bawah kaki mereka tepat di hari pernikahan itu. Di depan semua tamu, di puncak kebahagiaan mereka. Tepat sekali, sahut Alina. Api di matanya kini bukan lagi api penderitaan, melainkan api pembalasan yang membara. Aku akan datang ke pernikahan itu. Bukan sebagai mantan istri yang terbuang, tapi sebagai pemilik segalanya. Aku akan memberikan mereka kejutan pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Di dalam benteng baru yang penuh dukungan ini, Alina tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki sekutu yang kuat dan senjata tersembunyi yang mematikan. Transformasinya dari seorang istri yang tertindas menjadi seorang ahli strategi yang dingin telah dimulai. Revan, Fiona, dan Sandra sedang berpesta di atas bom waktu, dan Alinalah yang memegang remote detonatornya. Bab 6, Perang Senyap dan Bunga yang Kembali Mekar. Bulan berikutnya berlalu seperti operasi intelijen yang senyap dan terkoordinasi dengan sempurna. Sementara di dunia luar Revan, Fiona, dan Sandra sedang mabuk dalam kemenangan, di dalam benteng keluarga Pratama, Alina dan timnya bergerak cepat menyusun strategi perang. Setiap hari, Alina menjelma menjadi sosok yang berbeda. Ia bukan lagi wanita rumahan yang pasrah, melainkan seorang pemimpin yang tegas dan fokus. Pagi hari ia habiskan bersama Bara, memastikan putranya mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh untuk menyembuhkan luka batinnya. Di lingkungan keluarga Pratama yang hangat, tawa riang Bara mulai kembali terdengar, menjadi sumber kekuatan terbesar bagi Alina. Siang hingga sore hari, ruang kerja Daniel menjadi markas komando mereka. Bersama tim pengacara terbaik, Alina mempelajari setiap dokumen, setiap klausul hukum, dan setiap celah yang bisa dimanfaatkan. Ia menunjukkan kecerdasan dan ketajaman bisnis yang diwarisinya dari sang ayah. Ia tidak hanya menandatangani dokumen, tapi ia memahami, menganalisis, dan memberikan masukan strategis. Daniel, yang pada awalnya hanya berniat membantu, kini mendapati dirinya semakin terpesona oleh Alina. Ia melihat ketangguhan di balik kelembutan, kecerdasan di balik tatapan matanya yang teduh, dan kekuatan luar biasa yang lahir dari rasa sakit. Mereka sering bekerja hingga larut malam, berdiskusi tentang strategi perusahaan, menganalisis laporan keuangan yang sengaja digelapkan oleh Revan, dan merencanakan langkah-langkah pengambil alihan. Di sela-sela kesibukan itu, benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara mereka. Berawal dari secangkir kopi yang dibuatkan Daniel saat Alina terlihat lelah, percakapan ringan tentang hal-hal di luar pekerjaan, hingga tatapan mata yang bertahan sepersekian detik lebih lama. Daniel adalah antitesis dari Revan. Ia mendengarkan pendapat Alina, menghargai kecerdasannya, dan memberinya dukungan tanpa syarat. Ia melihat Alina bukan sebagai properti atau beban, melainkan sebagai partner yang setara.
Perasaan aman dan dihargai ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak Alina rasakan. Sementara itu, proses hukum berjalan di bawah radar. Gugatan cerai telah didaftarkan dengan bukti-bukti permulaan yang kuat. Para pengacara juga telah menyiapkan surat pemecatan Revan, surat penarikan semua fasilitas perusahaan, serta perintah pemblokiran rekening yang akan dieksekusi secara serentak pada hari H. Mereka juga berhasil mendapatkan mata-mata di dalam perusahaan. Seorang sekretaris senior yang sangat loyal pada almarhum Pak Wijaya, diam-diam memberikan informasi tentang apa yang terjadi di kantor. Laporannya mengkonfirmasi semua dugaan terburuk mereka. Revan menggunakan dana perusahaan secara membabi buta untuk membiayai gaya hidup mewah Fiona dan persiapan pernikahan mereka. Undangan telah disebar, gedung termewah di kota telah dipesan, dan gaun pengantin seharga ratusan juta rupiah telah dibeli. Setiap informasi baru yang masuk semakin menguatkan tekad Alina. Rasa sakitnya kini telah bertransformasi menjadi energi dingin yang terfokus pada satu tujuan, keadilan. Suatu malam, saat mereka sedang beristirahat di taman belakang rumah Pratama, Alina menatap bulan purnama dengan pandangan kosong. Daniel mendekat dan duduk di sampingnya. "Kau sedang memikirkan apa?" tanya Daniel lembut. "Aku hanya bertanya-tanya. Apakah aku akan menjadi sejahat mereka dengan melakukan ini semua?" lirih Alina. Daniel meraih tangan Alina, menggenggamnya dengan hangat. "Alina, jangan pernah samakan dirimu dengan mereka. Apa yang mereka lakukan adalah kejahatan yang lahir dari keserakahan dan kebencian. Apa yang kau lakukan adalah perjuangan untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hakmu, melindungi masa depan putramu, dan membersihkan nama baik ayahmu. Ini bukan balas dendam, ini adalah keadilan." Kata-kata Daniel seperti balsam yang menenangkan jiwanya. Ia menatap pria di sampingnya, melihat ketulusan dan kekuatan di matanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hatinya yang beku mulai mencair. Ada ruang baru yang terbuka, ruang untuk harapan dan kebahagiaan yang tidak pernah ia kira akan ada lagi. "Terima kasih, Daniel," bisik Alina, mengeratkan genggamannya. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." "Kau akan baik-baik saja," jawab Daniel sambil tersenyum. "Kau adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Aku hanya beruntung bisa berada di sini untuk menyaksikannya." Di sisi lain kota, Revan dan Fiona sedang tertawa di sebuah restoran mewah, merayakan kebebasan mereka. "Aku tidak percaya semudah ini menyingkirkannya," kata Fiona sambil menyesap wine mahalnya. "Kukira dia akan melawan atau melapor polisi." Revan tertawa angkuh. Dia terlalu lemah dan bodoh untuk itu. Mungkin sekarang dia sudah menjadi santapan binatang buas di hutan. "Baguslah, setidaknya kita tidak perlu repot-repot mengurus surat cerai." Sandra, yang ikut bersama mereka, tersenyum puas. "Sudah ibu bilang, perempuan kampung itu tidak ada gunanya. Sekarang, putraku akan menikah dengan wanita yang sepadan. Seluruh kekayaan Wijaya akan menjadi milik kita sepenuhnya." Mereka tidak sadar, di tengah pesta pora dan tawa kemenangan mereka, jaring-jaring keadilan sedang ditenun dengan rapi di sekeliling mereka. Setiap sen yang mereka hamburkan, setiap kebohongan yang mereka ucapkan, akan menjadi paku bagi peti mati mereka sendiri. Perang senyap ini hampir mencapai puncaknya, dan bunga yang dulu layu, kini siap untuk mekar kembali dengan lebih indah dan kuat dari sebelumnya. Bab 7, Malam Sebelum Badai. Seminggu sebelum hari pernikahan, semua persiapan dari pihak Alina telah rampung. Dokumen-dokumen hukum yang tebal dan mengikat sudah tersusun rapi di brankas kantor pengacara Daniel. Surat keputusan RUPSLB yang memberhentikan Revan secara tidak hormat telah ditandatangani oleh Alina sebagai pemegang saham pengendali. Pihak bank telah menerima instruksi untuk membekukan semua rekening atas nama Revan dan menarik semua kartu kredit korporat tepat pada pukul 14 di hari Sabtu, tepat di tengah-tengah resepsi pernikahan. Tim keamanan swasta yang profesional juga telah disewa, siap untuk mengamankan rumah dan mengusir penghuni ilegalnya begitu perintah diberikan. Semua bidak catur telah ditempatkan pada posisinya. Alina hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan skakmat. Malam sebelum hari H, suasana di rumah keluarga Pratama terasa tegang namun penuh antisipasi. Alina berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap pantulan dirinya. Wanita di cermin itu bukanlah Alina yang sama dengan beberapa bulan lalu.
Tak ada lagi sorot mata yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Yang ada hanyalah tatapan tajam, dingin, dan penuh keyakinan. Ia sedang mencoba gaun yang akan ia kenakan besok. Bukan gaun hitam tanda berkabung, melainkan sebuah gaun kaktail berwarna merah marun yang elegan dan kuat. Gaun itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menunjukkan lekuk tubuh seorang wanita dewasa yang tahu apa yang ia inginkan. Riasan wajahnya nanti akan dibuat tegas namun tidak berlebihan, dan rambutnya akan ditata dalam sanggul modern yang rapi. Ia tidak akan datang sebagai korban yang menangis, ia akan datang sebagai seorang ratu yang merebut kembali istananya. Daniel masuk ke kamarnya setelah mengetuk pintu. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, terpana melihat penampilan Alina. "Kau?" Daniel kehilangan kata-kata. "Kau terlihat luar biasa." Alina tersenyum tipis, senyum pertama yang benar-benar lepas dalam waktu yang lama. "Aku hanya ingin memastikan mereka mengingat dengan jelas siapa yang telah mereka buang." Daniel melangkah mendekat, berdiri di belakang Alina, menatap pantulan mereka berdua di cermin. "Mereka tidak hanya akan mengingatmu. Mereka akan menyesalinya seumur hidup mereka." Ada keheningan yang nyaman di antara mereka. Keheningan yang penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Selama beberapa bulan terakhir, hubungan mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan atau aliansi. Mereka adalah dua jiwa yang saling menguatkan. "Apa kau siap untuk besok?" tanya Daniel, suaranya pelan. Alina mengangguk. "Lebih dari siap. Aku melakukan ini bukan hanya untuk diriku. Aku melakukannya untuk Bara, untuk ayah dan ibuku, untuk semua karyawan setia ayahku yang telah ditindas oleh Revan." Ia berbalik menghadap Daniel. "Dan aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kau dan keluargamu." Daniel tersenyum hangat. "Kami akan selalu ada untukmu." Malam itu, Alina menyempatkan diri masuk ke kamar Bara. Putranya sudah tertidur lelap, memeluk boneka dinosaurusnya. Wajahnya terlihat begitu damai. Alina mengecup keningnya dengan lembut. "Besok, sayang, besok Mama akan mengambil kembali semua kebahagiaan kita. Mama janji." Di belahan kota yang lain, di sebuah hotel mewah, Revan sedang mengadakan pesta bujang bersama teman-temannya. Ia mabuk, tertawa terbahak-bahak, dan membual tentang kesuksesannya. "Besok, aku akan menjadi pria paling berkuasa di kota ini," serunya sambil mengangkat gelas sampanyenya. "Perusahaan di tanganku, dan wanita tercantik di sisiku. Hidup ini sempurna." Seorang temannya bertanya, "Bagaimana dengan Alina? Apa tidak ada kabar sama sekali?" Revan mendengus. "Siapa peduli? Mungkin dia sudah mati di suatu tempat. Justru bagus, tidak perlu ada drama perceraian. Dia menghilang begitu saja, dan semua asetnya secara hukum akan jatuh ke tanganku sebagai suaminya. Betapa beruntungnya aku." Ia dan teman-temannya tertawa, tidak menyadari betapa kosongnya bualan itu. Mereka tidak tahu bahwa aset yang Revan bicarakan tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Sementara itu, Fiona sedang berada di geria kecantikan, menikmati perawatan paling mahal untuk memastikan ia terlihat sempurna di hari besarnya. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin, tersenyum puas. Ia akan menjadi Nyonya Wijaya yang baru. Ia akan memiliki segalanya, kekayaan, status sosial, dan pria yang memujanya. Ia sudah tidak sabar untuk memamerkan semua itu di hadapan tamu-tamu kalangan atas besok. Malam sebelum badai, 3 orang yang merasa berada di puncak dunia bersiap untuk merayakan kemenangan mereka. Mereka terlelap dalam mimpi indah tentang kemewahan dan kekuasaan. Mereka sama sekali tidak mendengar derap langkah takdir yang mendekat, siap untuk membangunkan mereka dengan cara yang paling brutal dan menghancurkan semua mimpi mereka menjadi debu. Hari Sabtu tiba dengan langit yang cerah, seolah alam pun turut merestui sebuah perayaan besar. Di ballroom sebuah hotel bintang 5 yang paling prestisius di Jakarta, ratusan tamu undangan telah berkumpul. Mereka adalah para pebisnis terkemuka, sosialita, dan pejabat penting. Dekorasi ruangan begitu mewah, dipenuhi ribuan bunga mawar putih dan kristal yang berkilauan. Orkestra mini memainkan musik klasik yang lembut, menciptakan suasana yang agung dan romantis. Di atas pelaminan yang megah, Revan berdiri dengan gagahnya dalam balutan tuxedo rancangan desainer ternama. Di sampingnya,
Fiona tampak memukau dalam gaun pengantin berwarna putih gading yang menjuntai indah, wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Di sisi mereka, Sandra, ibu mertua kejam itu, memasang senyum paling lebar dan angkuh, menyalami para tamu seolah ialah ratu dari pesta itu. Mereka bertiga adalah pusat perhatian, pusat dari dunia yang mereka pikir telah mereka taklukkan. Acara pemberkatan nikah berjalan dengan lancar. Saat pendeta menyatakan mereka sebagai suami dan istri, tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Revan mencium Fiona dengan penuh gairah, disambut sorak-sorai para tamu. Mereka merasa berada di puncak dunia. Tak terkalahkan. Namun, tepat pukul 2 siang, saat acara resepsi baru saja dimulai dan para tamu mulai menikmati hidangan, sebuah badai senyap mulai bergerak. Di sebuah ruangan kontrol di kantor pusat sebuah bank besar, seorang petugas menekan tombol Enter di komputernya. Dalam sepersekian detik, semua akses perbankan atas nama Revan Wijaya, baik pribadi maupun korporat, dibekukan. Kartu kreditnya, kartu debitnya, semua berubah menjadi kepingan plastik tak berguna. Di saat yang nyaris bersamaan, di pintu masuk ballroom yang megah itu, terjadi sedikit keributan. Beberapa penjaga keamanan hotel mencoba menghalangi sekelompok orang yang ingin masuk tanpa undangan. Lalu, pintu ballroom yang tinggi dan berukir itu terbuka lebar. Musik orkestra perlahan berhenti. Semua mata tertuju ke arah pintu. Keheningan melanda ruangan yang tadinya riuh rendah. Di ambang pintu, berdirilah Alina. Ia tampil begitu memukau dalam balutan gaun merah marunnya. Anggun, percaya diri, dengan aura kekuatan yang begitu pekat hingga terasa di seluruh ruangan. Di sampingnya, berdiri Daniel Pratama, tampan dan berwibawa dalam setelan jas yang elegan, tangannya melingkar protektif di pinggang Alina. Dan di antara mereka, Bara berdiri tegak, menggenggam erat tangan ibunya, mengenakan setelan jas mini yang membuatnya tampak seperti seorang pangeran kecil. Wajah Revan, Fiona, dan Sandra berubah pucat pasi. Kebahagiaan di wajah mereka seketika lenyap, digantikan oleh ekspresi horor, kaget, dan tidak percaya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Siapa wanita ini? Bukankah dia istri pertama Revan yang dikabarkan menghilang? Kenapa dia datang ke sini, bersama CEO Pratama Group? Dengan langkah yang tenang dan mantap, Alina berjalan menyusuri karpet merah menuju pelaminan, diikuti oleh Daniel dan Bara. Setiap langkahnya seolah meninggalkan jejak api di lantai marmer. Ia tidak terlihat seperti wanita yang kalah, ia terlihat seperti seorang pemenang yang datang untuk mengambil hadiahnya. Ia berhenti tepat di depan pelaminan, menatap 3 orang yang wajahnya kini dipenuhi ketakutan. Revan, Fiona, selamat atas pernikahan kalian, ucap Alina dengan suara yang jernih dan dingin, suaranya diperkuat oleh mikrofon yang dengan sigap diberikan oleh salah satu timnya yang menyamar sebagai tamu. Revan tergagap. Alina? Bagaimana kau? Alina tersenyum, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Oh, aku punya banyak kejutan untukmu hari ini. Anggap saja ini hadiah pernikahan dariku. Ia memberi isyarat. Seorang pria berjas rapi, yang tak lain adalah pengacara utama Daniel, melangkah maju. Kejutan pertama, kata Alina. Pengacara itu menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Revan. Itu adalah salinan surat putusan cerai kita. Pengadilan telah mengabulkan gugatanku atas dasar perzinahan dan percobaan pembunuhan. Secara hukum, pernikahanmu dengan wanita ini, Alina melirik Fiona dengan tatapan menghina, tidak sah karena kau masih berstatus suamiku saat mengucapkannya tadi. Fiona terkesiap, wajahnya memutih. Para tamu undangan mulai bergumam kencang. Kejutan kedua, lanjut Alina, tanpa memberi mereka jeda untuk bernapas. Pengacara itu menyerahkan amplop kedua. Itu adalah surat pemberhentianmu dari posisi CEO Wijaya Group, efektif sejak detik ini. RUPSLB telah memutuskan kau dipecat secara tidak hormat karena penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Wajah Revan kini benar-benar seperti mayat hidup. Ia gemetar hebat. Kejutan ketiga. Alina kini menatap Fiona. Kau juga dipecat dari posisimu. Dan perusahaan akan menuntutmu secara hukum karena bersekongkol melakukan penggelapan. Dan kejutan keempat, yang mungkin paling kalian suka, kata Alina, nadanya berubah menjadi lebih tajam.
Semua rekening dan kartu kreditmu sudah diblokir sejak 5 menit yang lalu. Silakan coba sendiri kalau tidak percaya. Keheningan total melanda ballroom. Semua orang menahan napas, menyaksikan drama yang jauh lebih menarik daripada sinetron manapun. Dan untuk kejutan terakhir, Alina mengambil napas dalam-dalam, menatap berkeliling ke arah para tamu, lalu kembali ke 3 orang di pelaminan. Terima kasih sudah datang ke pesta di rumahku ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Oh, mungkin kalian bingung. Biar ku jelaskan. Hotel ini, gedung ini, adalah salah satu aset milik Wijaya Group. Dan sebagai pemilik 70% saham perusahaan, artinya ini adalah milikku. Makanan yang kalian makan, minuman yang kalian minum, semua dibayar dengan uangku. Jadi, selamat datang di pestaku. Ia kemudian berbalik menghadap Revan, Fiona, dan Sandra. Wajahnya kini sekeras baja. Dan kalian bertiga adalah tamu tidak diundang. Kalian adalah penyusup di properti saya. Tim keamanan, Alina mengangkat suaranya, tolong usir 3 orang ini dari sini. Sekarang. Dari berbagai sudut ruangan, belasan pria tegap berjas hitam bergerak maju. Pesta pernikahan termewah tahun ini telah resmi berubah menjadi sebuah pesta penghakiman yang paling memalukan. Bab 9, Karma dalam balutan gaun pengantin. Keterkejutan di wajah Revan, Fiona, dan Sandra dengan cepat berubah menjadi kepanikan dan kemarahan membabi buta. Kau tidak bisa melakukan ini, Alina, teriak Revan, suaranya bergetar antara amarah dan ketakutan. Aku CEO perusahaan ini. Rumah ini atas namaku. Kau pembohong. Alina tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan di tengah keheningan ballroom. Rumah? Oh, kau pasti salah paham. Surat rumah yang ada padamu itu hanya salinan duplikat. Yang asli ada padaku. Begitu juga dengan semua aset perusahaan. Ayahku tidak sebodoh itu, Revan. Dia tidak pernah benar-benar mempercayaimu. Tidak mungkin. Ini semua milikku. Aku sudah mengurus balik nama. Sandra ikut berteriak histeris, menunjuk-nunjuk wajah Alina. Dasar perempuan ular. Pengacara Daniel melangkah maju lagi. Semua usaha balik nama yang Anda lakukan tidak sah secara hukum, Bu Sandra, karena dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik asli dan menggunakan dokumen palsu. Justru, Anda bisa kami tuntut atas pemalsuan dokumen. Sandra terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. Ia menatap putranya, seolah meminta pertolongan, tapi Revan sendiri sudah kehilangan kata-kata. Dunianya runtuh di depan matanya. Tim keamanan yang dipimpin oleh seorang pria berbadan tegap dan berwajah tegas sudah tiba di atas pelaminan. Tuan, Nyonya, mohon segera tinggalkan tempat ini secara sukarela, ucap kepala keamanan dengan nada datar namun tak terbantahkan. Jangan sentuh aku. Fiona menjerit, mencoba mempertahankan harga dirinya yang sudah hancur lebur. Kalian tidak tahu siapa kami. Kami tahu betul, jawab kepala keamanan itu dengan tenang. Kalian adalah pihak yang harus kami usir atas perintah pemilik properti, Nyonya Alina Wijaya. Para tamu undangan, yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian yang luar biasa ini. Beberapa mulai meninggalkan ruangan, menggelengkan kepala dan melontarkan komentar-komentar miring. Reputasi Revan dan keluarga Sandra hancur dalam sekejap. Saat tim keamanan mulai bergerak untuk memaksa mereka turun dari pelaminan, Sandra tiba-tiba memekik keras, matanya membelalak sebelum akhirnya tubuhnya limbung dan jatuh pingsan di atas panggung. Fiona menjerit panik. Revan, yang masih shock, mencoba menyadarkan ibunya. Alina menatap pemandangan itu tanpa emosi. Oh, dia pingsan? Bawa saja sekalian keluar. Jangan mengotori panggung pestaku, katanya dengan dingin. Para tamu yang tersisa terkesiap mendengar kekejaman kata-kata Alina, tapi tak ada yang berani menyela. Mereka tahu, wanita ini telah melalui neraka dan kini ia kembali untuk menagih hutang. Dengan kasar, tim keamanan membantu Revan dan Fiona yang kebingungan untuk membopong tubuh Sandra yang terkulai lemas. Pemandangan itu begitu ironis dan menyedihkan. Revan dalam tuxedo mahalnya, dan Fiona dalam gaun pengantinnya yang indah, kini harus bersusah payah menggotong seorang wanita pingsan, berjalan di atas karpet merah di bawah tatapan ratusan pasang mata yang mencemooh.
Di tengah jalan, manajer dari pihak wedding organizer, WO, mencegat mereka. Tuan Revan, mohon maaf, tapi sisa pembayaran untuk acara ini belum dilunasi. Sesuai perjanjian, harus lunas hari ini. Revan merogoh sakunya dengan panik, mengeluarkan dompetnya. Ia mencoba beberapa kartu kredit. Ditolak. Ditolak. Semuanya ditolak. Wajahnya semakin pucat. ATM saya, sepertinya ada masalah, gumamnya putus asa. Tidak ada masalah, Revan, sahut suara Alina dari atas panggung. Hanya saldonya saja yang sekarang nol. Selamat menikmati hidup barumu sebagai pengemis. Manajer WO itu menatap Revan dengan tatapan marah. Kalau begitu, kami tidak bisa melanjutkan acara ini. Dan kami akan menuntut Anda atas wan prestasi. Revan tidak bisa menjawab. Ia, Fiona, dan tubuh Sandra yang pingsan akhirnya sampai di pintu keluar ballroom. Terhina, bangkrut, dan tanpa harapan. Mereka keluar dari pintu itu bukan lagi sebagai raja dan ratu pesta, melainkan sebagai pesakitan yang diusir dari kerajaan mereka sendiri. Gaun pengantin yang indah dan tuxedo yang mahal kini terlihat seperti kostum badut dalam sebuah pertunjukan tragedi. Di luar hotel, mereka menjadi tontonan para staf dan tamu hotel. Tanpa mobil, tanpa uang, tanpa tujuan. Karma telah datang menjemput mereka, dalam balutan gaun pengantin dan tuxedo yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini menjadi simbol kehancuran mereka. Mereka telah merasakan bagaimana rasanya dibuang dan ditinggalkan tanpa apapun, persis seperti yang telah mereka lakukan pada Alina dan Bara. Setelah Revan, Fiona, dan Sandra diusir, suasana di dalam ballroom menjadi canggung. Alina kembali mengambil mikrofon. Bapak dan Ibu sekalian, katanya dengan suara yang kini lebih tenang. Saya mohon maaf atas drama yang kurang menyenangkan ini. Seperti yang sudah saya katakan, anggap saja ini pesta saya. Silakan nikmati hidangan yang ada. Semua sudah lunas saya bayar. Ia kemudian turun dari panggung, menggandeng tangan Bara dan Daniel. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat yang penuh kenangan buruk itu. Ia hanya ingin memastikan dunia tahu kebenarannya. Saat mereka berjalan keluar, para tamu memberikan jalan, menatapnya dengan campuran rasa takut, hormat, dan kekaguman. Malam itu, Alina kembali ke rumahnya. Rumah yang selama 2 tahun terakhir terasa seperti penjara, kini terasa lapang dan bebas. Tim keamanan telah memastikan rumah itu steril. Barang-barang milik Revan dan Sandra sudah dikemas dalam kardus dan diletakkan di garasi, siap untuk diangkut ke tempat penampungan barang bekas. Alina berjalan sendirian menyusuri setiap ruangan. Ia menyentuh foto pernikahan orang tuanya yang tergantung di dinding, yang selama ini disembunyikan oleh Sandra di gudang. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia telah berhasil. Ia telah menepati janjinya untuk melindungi warisan mereka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan telah berubah total. Di bawah kepemimpinan Alina sebagai CEO baru, Wijaya Group bangkit kembali. Ia membuktikan dirinya bukan hanya sebagai pewaris, tapi juga sebagai pemimpin yang visioner dan kompeten, bahkan lebih baik dari ayahnya. Ia didampingi oleh Daniel, yang perusahaannya kini menjadi mitra strategis utama Wijaya Group. Hubungan kerja mereka yang solid berbanding lurus dengan hubungan pribadi mereka yang semakin dalam. Kabar tentang nasib Revan dan keluarganya sesekali terdengar. Setelah diusir, mereka benar-benar jatuh miskin. Terlilit hutang dari WO dan pemasok lainnya, mereka harus menjual satu-satunya apartemen kecil peninggalan kakek Revan. Revan, dengan reputasinya yang hancur, tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun. Ia berakhir menjadi supir taksi online, seringkali harus menahan malu saat bertemu dengan mantan kolega bisnisnya. Fiona, tak tahan hidup susah, meninggalkannya begitu saja dan menghilang entah kemana. Sandra, setelah siuman dari pingsannya dan menyadari semua hartanya lenyap, mengalami depresi berat dan harus dirawat di sebuah panti rehabilitasi jiwa yang sederhana. Karma telah membayar lunas semua perbuatan mereka dengan bunga yang berlipat-lipat. Suatu sore yang cerah, Alina, Daniel, dan Bara sedang bermain di taman belakang rumah mereka yang asri. Tawa riang Bara menggema, memecah keheningan senja. Daniel merangkul bahu Alina, menatap keluarga kecil mereka dengan penuh cinta. "Kau bahagia?" tanya Daniel lembut. Alina menyandarkan kepalanya di bahu Daniel,
menatap Bara yang sedang berlari mengejar kupu-kupu. Ia tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. Sangat, aku tidak pernah sebahagia ini. Ia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya, namun ia berhasil keluar menjadi pribadi yang lebih kuat. Dendamnya telah terbalaskan, tapi ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah saat melihat musuhnya hancur, melainkan saat ia bisa membangun kembali kehidupannya dan menemukan cinta yang baru. Daniel mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia berlutut di hadapan Alina. Alina Wijaya, kau adalah wanita terhebat yang pernah aku kenal. Maukah kau memberiku kehormatan untuk menjadi suamimu dan menjadi ayah bagi Bara? Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Alina. Ia mengangguk tanpa ragu. Ya, Daniel. Aku mau. Bara berlari menghampiri mereka dan memeluk keduanya dengan erat. Di bawah langit senja yang keemasan, mereka bertiga berpelukan, sebuah keluarga baru yang terbentuk dari puing-puing masa lalu, siap menyongsong fajar baru yang penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan tanpa akhir. Mereka adalah bukti bahwa setelah malam yang paling gelap sekalipun, matahari akan selalu terbit kembali.